Karir saat ini sepertinya ada dua karir ya Marisa ya. Ada yang menjadi karyawan atau mendapatkan pekerjaan tetap, pendapatan tetap per bulannya. Ada juga seorang freelancer, yaitu pekerjaan yang proyekan misalnya kadang ada kadang enggak. Tapi sekarang kira-kira siapa yang akan mendominasi pasar Indonesia saat ini? Kita akan bincang-bincang dengan Wilix Halim, seorang pengelola freelance online. Selamat pagi Wilix. Selamat pagi. Dan juga ada Pak Yodi Antariksa, seorang konsultan dari sumber daya manusia. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Yodi dan juga Wilix. Pagi. Nah, kita ingin tahu nih, sebetulnya plus minus atau upside atau downside dari pekerja tetap dan juga freelance itu apa? Mungkin mulai dari Pak Yodi dulu deh. Ya, kalau untuk freelancer mungkin upside-nya adalah dia punya kebebasan waktu ya. Jadi dia tidak harus kerja dari jam 8 sampai jam 5 sore tiap hari sampai pensiun gitu ya. Kemudian yang tidak kalah penting dia bisa juga bekerja dari rumah. Itu salah satu keuntungan terbesar menurut saya. Karena kan sekarang di Jakarta macet gitu ya. Sehingga dia bisa bekerja dari rumah. Cuman tadi downside-nya adalah bahwa dia harus pandai mempromosikan dirinya. Kalau dia gagal mempromosikan dirinya, dia bisa sampai 6 bulan nggak dapat job. Dan dia kan nggak bisa makan kalau nggak dapat job gitu ya. Jadi menurut saya, ya itu, keuntungannya bisa bebas waktunya, kemudian juga bisa kerja dari rumah, ya dari mana saja. Tapi downside-nya tadi, kalau dia tidak pandai mempromosikan dirinya, dia bisa kelaparan gitu ya, tidak punya pekerjaan gitu ya. Kalau dari Wilix sendiri sebagai pengelola freelance online gitu, sebetulnya melihat perkembangan para freelancer di Indonesia ini seperti apa sih? Jadi freelancer itu juga di Indonesia itu, is one of the biggest ya. Pas kita masuk 3 years ago, we only had about 60,000 freelancers. Sekarang kita udah punya 1 million freelancers just in Indonesia alone. Nah, itu udah top 5 di freelancer in terms of country. Then I think it's going bigger. In terms of logo design, data entry, website building, internet marketing itu, freelancer Indonesia is well regarded and well sought after. Ini logo freelancer juga orang Indo yang buat. Oh gitu. Yeah, so we hire freelancer in freelancer.com to make the logo for freelancer.com. Jadi bidang-bidang yang sekarang memang maksudnya top 5 Diminatinya. itu adalah bidang IT kebanyakan. Bidang IT, internet marketing, lebih ke website, internet company gitu. So data entry, consultant, and Consultant juga? Consulting juga. Oke, kalau bicara mengenai freelancer Pak Yodi ya, sebetulnya berapa persen sih orang-orang freelance di dunia dan juga di Indonesia dibandingkan dengan kerja tetap? Kalau di angka di Amerika, setahu saya mereka sudah sampai 20% ya, which is tinggi juga ya. Kalau di Indonesia memang belum ada datanya setahu saya, cuman dari data freelancer.com ini pertumbuhan Indonesia itu nomor 5 tertinggi di dunia. Jadi saya surprising juga ya, surprise juga. Jadi ada nomor 1 India, tapi Indonesia itu nomor 5 pertumbuhan freelancernya. Jadi banyak orang Indonesia yang menjadi freelancer dan mendapatkan pekerjaan dari luar negeri itu sangat banyak. Dan banyak yang kaya juga, karena mereka mendapatkan order dari Amerika, dari Inggris. Jadi dugaan saya ada banyak orang yang tidak pernah tercatat di data statistik misalnya ya. Yang bekerja dari rumah, diam-diam menghasilkan ribuan dolar per bulan gitu ya. Karena order dari Australia, dari Inggris. Jadi luar biasa juga potensi menjadi freelancer. Asal Anda punya skills dan paling tidak bisa bahasa Inggris lah. Basic gitu ya. Jadi basic-basicnya kalau misalnya mau jadi seorang freelance yang sukses adalah tadi personal brandingnya bagus, skills yang pertama skills, yang kedua tentu kalau pasar luar negeri harus bahasa Inggris, yang ketiga ya personal branding, bagaimana dia bisa menonjolkan keahliannya, bagaimana dia bisa mempromosikan keahliannya, kemudian mendisplay hasil-hasil pekerjaan sebelumnya gitu ya, testimoni dari klien-klien sebelumnya, itu bisa membuat makin dapat order. Dan ini ada fenomena menarik. Semakin Anda mendapatkan banyak pekerjaan, semakin Anda makin dikenal. Jadi ada lingkaran yang menguntungkan gitu ya. Jadi makin sering dapat pekerjaan, Anda akan menjadi best seller, dan kemudian akan makin banyak orang dari seluruh dunia yang makin banyak memesan kepada Anda. Tapi cara mempromosikan diri yang terbaik itu sebetulnya lewat apa sih? Kan sekarang kita juga melihat ada beberapa website gitu kan, misalnya seperti LinkedIn dan juga ada freelance di sini. Nah, tapi yang paling efektif sebagai seorang freelancer itu seperti apa Pak Yodi? Kalau menurut saya salah satu cara paling efektif untuk mempromosikan Anda sebagai seorang freelancer menurut saya melalui personal blog gitu ya. Personal blog. Tapi blognya diisi sesuai dengan keahlian Anda. Misalnya katakanlah keahlian Anda sebagai seorang
konsultan manajemen misalnya ya. Yes. Anda harus bikin blog yang sedemikian rupa sehingga dari blog itu orang tahu bahwa Anda betul-betul ahli dalam bidang konsultan manajemen. Oke. Itu very powerful menurut saya. Oke. Nah, kadang-kadang banyak freelancer yang ahli dalam bidang tertentu sebagai konsultan, tapi dia tidak bisa bikin blog, tidak bisa mempromosikan dirinya, ya tidak dikenal, itu kunci itu. Jadi Anda oleh ahli satu hal, tapi mempromosikan bahwa Anda ahli itu kan juga hal lain yang harus dipelajari. Oke. Nah, dua-dua itu harus dipelajari, Anda akan menjadi freelancer yang bagus, yang top marko top itulah istilahnya. Oke, ini menarik sekali perbincangannya Marisa ya. Tapi betul sekali kita masih bicara mengenai apa tadi Sisi, tenaga lepas Tenaga atau lepas, freelancer dengan pekerja tetap begitu. Nah kita ingin melihat atau ingin mengukur untung rugi atau downside and upside-nya. Well, kalau misalnya kita melihat gitu ya tren beberapa tahun ke depan antara freelance. Maksudnya tren beberapa tahun ke depan mengenai tenaga lepas ini tuh seperti apa sih? Apakah akan bertambah atau berkurang? I think I think we go bigger and bigger ya. Akan semakin Especially besar. pas apa ya 20-30 years ago kan misalnya pas when you graduate one company is it gitu ya, and then you finish, and then as you can see as it goes by, ya sekarang 1 year udah pindah ya kan, udah pindah. And I think our prediction is in the next few years itu bahkan project based doang gitu kan, short attention span kita akan makin shorter gitu. Iya benar. Ya project, and then move on to another project and so on and so on. And this is what freelancer.com is banking on, and dan internet penetrasi juga salah satunya kan. Jadi kita lihat kalau if there are more people coming onto the internet, there will be usually more freelancer. Betul. Kalau misalnya waktu di awal bisnis kamu itu 60.000, sekarang udah 1 juta, kira-kira mungkin tahun depan itu prediksinya berapa? Kita maunya double, conservatively double, dan I think it's very doable to have 2 million freelancers, earningnya double, then and yeah. Wow. Kalau Pak Yodia sendiri melihat fenomena semakin banyaknya freelancer di Indonesia, sebetulnya permasalahan utama dari para pekerja di Indonesia ini apa sih Pak? Sampai akhirnya kok ada pilihan freelancer ini? Dan semakin Ya, banyak. jadi mungkin paling pertama adalah kebebasan waktu ya. Banyak orang yang makin lama makin jenuh gitu ya, kerja di kantor dari pagi sampai sore. Tiap hari selama bertahun-tahun. Dan yang kedua yang paling penting menurut saya adalah kemacetan ya. Jadi di Jakarta ini kan nomor 1 ya kalau kata Kestrel. Jadi mereka selalu ingin bagaimana caranya bisa bekerja dari rumah gitu ya. Nah, freelancer ini salah satu profesi yang menurut saya sangat bagus karena bisa Anda kerjakan dari mana saja. Oh, gitu. Anda dari rumah atau mungkin di kampung halaman Anda. Jadi itulah kenapa makin banyak orang berminat menjadi freelancer. Kebebasan waktu dan juga kebebasan tempat. Dan yang ketiga tentu potensi pendapatannya ya. Apalagi kalau Anda bisa punya bahasa Inggris basic, bisa menjual keahlian Anda ke pasar luar negeri. Itu Anda bisa menangguk ribuan dolar gitu ya. Memang kalau misalnya dari dana atau pendapatan dibandingkan dengan pekerja tetap itu berapa persen lebih tinggi sih Pak? Saya pikir sih mereka bisa, misalnya saya pernah meng-hire, saya sebagai seorang employer pernah meng-hire freelancer gitu ya. Iya. Saya membayar untuk satu project katakanlah sampai $300 gitu ya untuk satu project. Kalau freelancernya misalnya 1 bulan bisa dapat 4 project kan, kali $300 kan sekitar $1.200 ya. Jadi lumayan juga $1.200 kan. Jadi padahal dia mungkin kerjanya tidak harus ngantor tiap hari ya. Tapi kan nggak ada jaminan gitu Pak, apakah akan dapat pekerjaan terus gitu. Nah gimana caranya supaya si freelancer ini juga tetap mendapat jaminan bahwa saya pun tetap akan bisa sukses, even saya itu adalah freelancer gitu. Betul. Ya, saya pikir kuncinya ada 2 ya. Yang pertama mutu pekerjaan, itu sangat kunci. Karena dalam marketplace di freelancer dunia itu ada namanya reputation system gitu ya. Jadi kalau saya tidak happy dengan freelancernya ya saya akan ngasih bintang 1 gitu ya. Jadi dia tidak bisa main-main. Tapi kalau dia pekerjaannya bagus, delivery-nya on time, saya akan ngasih bintang 5 misalnya. Dan dia reputasinya bagus, itu kunci itu. Itu pertama, jadi reputasi itu ditentukan oleh mutu pekerjaan Anda. Dan yang kedua ya itu tadi, sering-sering promosi dirinya ya, melalui blog, melalui forum-forum gitu ya. 2 hal itu menurut saya ya, yang menjadi kunci. Nah, Wilix kan freelancer.com ini kan udah jalan beberapa tahun gitu ya. Kita juga ingin tahu kalau misalnya skill dari orang Indonesia dibandingkan dengan skill dari freelancer-freelancer dari negara-negara lain, itu ada di posisi mana dan bagaimana kita orang-orang Indonesia atau freelancer Indonesia itu bisa bersaing, apalagi sebentar lagi ada masyarakat ekonomi ASEAN. And I think we look at all the projects yang hired
hiringnya Filipinos, Indonesians, and I think we're not that far off. In fact, I think logo design di Indonesia itu paling top. Logo design. Untuk designing logo ya? Untuk desain logo, design creativity itu lebih top Indonesia daripada other Southeast Asian countries. Okay. And in freelancer.com internally juga kita hiringnya banyak orang Indonesia juga. Jadi in Australia 10% of us are Indonesians. Apa pemikirannya kenapa kok lebih pilih untuk meng-hire orang Indonesia dibandingkan negara Asia Tenggara lain? Without generalizing it too much, I think culturally itu Indonesians work a lot harder, and the Bekerja lebih sense, keras, ya? sense of responsibility-nya juga lebih besar gitu. Dan itu yang membuat kita wanna hire more Indonesians, and at the meantime also focus on acquiring more freelancer juga dari Indonesia. Oke, ini kita juga ada pertanyaan dari Twitter yang masuk. Mungkin kita lihat dulu beberapa pertanyaannya. Ting, 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 ting. Mana pertanyaannya? Ini pasti jadi salah satu topik yang paling diminati ya, karena ini menyangkut dengan pekerjaan dan pilihan. Karena biasanya anak yang baru lulus dari kuliah itu bingung mencari pekerjaan, sekarang ada pilihan lain. Oke, ini dia pertanyaan pertama dari Heliero. Freelancer itu yang ditakutkan perjanjian kerjanya, seperti apa seharusnya? Boleh mungkin dari Willix dulu. Jadi kita di freelancer.com especially itu agak konsepnya milestone system. Jadi pas mereka sebelum kerja itu mereka udah bilang ini $300 dan uangnya itu udah di freelancer.com sebagai party dan only release to freelancer kalau both parties are happy. Dan jadi itu konsepnya itu ya freelancernya jadi yakin kalau ada uang gitu. So perjanjiannya itu in terms of monetary. Jadi diamankan dulu oleh si marketplace-nya ini ya. Iya betul. Dan itu istilahnya milestone. Terus kalau misalnya step-stepnya kalau misalnya pekerjaan nomor 1 sudah selesai itu employer-nya kalau udah happy rilisnya ke freelancer and so on. Jadi kalau nggak happy kita ada dispute system juga. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi dari Prabowo Anugrah. Seberapa besar peluang orang Indonesia bekerja sebagai freelancer dengan skill yang biasa aja? Nah, Pak Yodia mungkin mau jawab. Ya, saya pikir sih agak susah ya, apalagi kalau pasarnya luar negeri ya. Mungkin berbicara mengenai pasar lokal dulu, pasar Pak. pasar lokal juga sama sih. Jadi menurut saya paling tidak Anda harus punya skills yang mumpuni lah ya. At least misalnya kalau katakanlah Anda menjadi seorang freelancer penulis gitu ya. Ya at least Anda bisa menulis artikel dengan baik gitu ya. Itu basic. Jadi kalau skillsnya cuma skornya 6 ya mungkin tidak bagus ya. At least mungkin tidak usah 9 mungkin ya. Mungkin kalau 7 saja mungkin sudah bisa dapat pekerjaan menurut saya. Sepanjang Anda bisa mempromosikan dirinya. Jadi jangan khawatir juga. Artinya Anda tidak mesti harus menjadi seorang master atau dewa gitu ya. 10 skornya baru dapat pekerjaan. Maksud saya Anda dengan skor skill yang nomor 7 saja atau skala 7 saja Anda sudah bisa mendapatkan pekerjaan. Oke, nah Willix sebenarnya banyak pilihannya ya. Betul ya. And I think in freelancer.com yang kita lihat datanya itu average earnings-nya itu bisa sampai 40 juta per tahun dan itu part time gitu ya. Part time 40 juta per tahun. And top freelancer di Indonesia itu yang ada satu dari Bandung penghasilannya itu 3 miliar per tahun. Are you kidding me? Bercanda, Itu Willix. ngapain? Itu coba pekerjaan apa yang dia lakukan? Website design, mini design gitu. Jadi website design yang buat small medium entrepreneurs yang baru masuk online gitu. Oke, nah kalau misalnya seseorang tadi kan Pak Yodia sempat bilang kan ya skillnya harus bagus gitu. Nah kalau misalnya kita mau menunjukkan skill kita bagus, biasanya kan kita punya yang namanya laman itu kan untuk mempromosikan diri. Punya nggak Willix tips biar laman kita itu banyak diklik orang gitu? Jadi I think profilnya itu apalagi di freelancer.com itu profil itu yang everything gitu ya, apalagi pas pertama new freelancer gitu dia harus betul-betul make an effort buat write profilnya, soalnya itu yang jadi sebagus mungkin jadi storefrontnya buat freelance buat employer lihat freelancernya gitu. Ya ibaratnya kita punya CV apply ke pekerjaan, ini juga jadi bahan supaya kita dikenal orang. Yes, and we have a team yang tujuannya itu supaya bisa meng-leverage atau mengakomodasi supaya freelancer-nya itu bisa show off lebih banyak gitu. Oh gitu. Berarti kalau misalnya misalnya pemilihan profile picture itu seperti apa yang paling suka diklik sama orang? Pemilihan yang professional. So very similar to LinkedIn profile gitu ya. And obviously if you're a company mungkin company logo. Marisa, jadi kamu jangan pasang foto kamu lagi selfie terus buat jadi profile picture. Enggak, jangan dong. Kurang profesional ya. Alright, oke. Terima kasih banyak Willix dan juga Pak Yodia sudah
hadir di sini. Kalau misalnya dari kalau bisa boleh merangkum yang tadi, kayaknya freelance juga oke juga ya sih. Freelance oke, tapi tidak ada yang salah juga dengan bekerja tetap dong. Betul. Setuju nggak, Yes. Willy? Yeah. Betul. Oke, semuanya punya plus dan minusnya. Gimana kita pintar-pintar untuk mempromosikan diri seperti Pak Yodia tadi katakan. Betul sekali. Dan masih Oke. banyak sekali informasi yang akan kami sampaikan. Salah satunya adalah film Captain America yang kembali akan dirilis usai jeda, tetap di Indonesia Morning Show. Thank you.